Paperclip bisa membangun perusahaan yang dijalankan agen AI. CEO merekrut tim, mendelegasikan, dan menyelesaikan tugas. Di video ini, saya memandu pengaturan perusahaan AI yang mengirim output ke inbox Anda. Saya tunjukkan apa itu Paperclip, cara menjalankan di server, menghubungkan ke alat eksternal, serta hasil kerja agen Anda. Pada sesi akhir video, Anda akan memiliki perusahaan Paperclip sendiri yang berjalan di server dengan agen AI yang mengatur diri mereka sendiri dan menghasilkan sesuatu yang nyata. Jadi pertama-tama apa sebenarnya Paperclip itu? Paperclip adalah alat yang memungkinkan Anda menjalankan bisnis hampir sepenuhnya dengan AI. Alih-alih satu chatbot, Paperclip mengatur beberapa agen AI, memberikan peran masing-masing, dan membuat mereka bekerja sama secara otomatis tanpa perlu instruksi manual. Cara terbaik membayangkannya adalah jika agen AI adalah karyawan, maka Paperclip adalah perusahaannya. Agen itu adalah satu pekerja. Paperclip adalah seluruh kantor. Bagan organisasi, tujuan, anggaran, aturan. Anda menentukan arah dan AI yang menangani pekerjaannya. Begini cara kerjanya dalam bahasa sederhana. Anda membuat sebuah perusahaan di dalam Paperclip dan memberinya tujuan, misalnya membuat ringkasan berita teknologi harian. Anda merekrut agen CEO, dan CEO itu membaca tujuan lalu mulai mengambil keputusan. CEO itu merekrut agen lain, seperti CTO untuk menangani pekerjaan teknis, CMO untuk konten. CEO itu mendelegasikan tugas dan seluruh tim mulai bekerja. Setiap agen bangun sesuai jadwal, memeriksa apakah ada pekerjaan yang harus dilakukan, mengerjakannya, lalu kembali tidur. Perusahaan Anda berjalan 24 jam, tanpa Anda harus mengelola setiap langkahnya. Paperclip diluncurkan pada Maret 2026 dan menjadi salah satu proyek open source AI dengan pertumbuhan tercepat hanya dalam beberapa minggu. Ini gratis open source dan Anda bisa menjalankannya di komputer atau server Anda sendiri. Ini masih perangkat lunak awal yang sedang aktif dikembangkan dengan fitur-fitur baru yang terus dirilis secara rutin. Jadi ini waktu yang tepat untuk mulai mencoba dan bereksperimen. Hari ini kami menjalankannya di virtual private server karena Paperclip memang dirancang untuk berjalan tanpa henti. Anda bisa menjalankan ini di komputer pribadi Anda, tapi itu berarti akan berhenti begitu Anda menutup laptop. Server menjaganya tetap aktif 24/7. Perusahaan AI Anda terus bekerja saat Anda tidur. Untuk pengembangan lebih lanjut, server ini bisa menghost situs web agen Anda. Kami memakai Hostinger karena punya template deployment sekali klik dengan reverse proxy agar koneksi lebih aman di internet. Saya punya tautan khusus yang memberi tambahan diskon 10% dari promo yang sedang berjalan. Klik tautan di layar atau deskripsi di bawah. Ini akan membawa Anda langsung ke halaman ini. Hostinger menjamin uang kembali 30 hari. Jadi Anda bisa mencoba proses ini tanpa harus berkomitmen dulu. Saya menyarankan untuk beralih dari paket KVM2 ke paket KVM1. KVM1 sudah cukup untuk menjalankan Paperclip dan beberapa layanan lain di server yang sama. Setelah Anda mengubahnya, silakan klik deploy. Itu akan membawa Anda ke halaman keranjang ini, di mana Anda bisa melihat bahwa diskon tambahan 10% dari Medix Media sudah diterapkan pada pesanan Anda. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mengubah periode untuk pesanan Anda. Anda bisa memilih 1 bulan, 12 bulan, atau 24 bulan. Anda harus memilih minimal 12 bulan untuk memanfaatkan kupon tersebut. Jika Anda memilih 1 bulan, kuponnya akan dihapus. Jadi mari kita pilih 12 bulan agar Anda mendapatkan biaya awal terendah. Selain itu, Anda juga mendapatkan domain gratis untuk tahun pertama dengan pesanan Anda yang keren jika Anda ingin membuat website di server Anda nanti. Opsional, Anda bisa menambahkan fitur auto backup dan memilih lokasi server. Saya sarankan memilih server yang paling dekat dengan Anda atau yang memiliki latensi terendah. Setelah Anda mengatur pengaturan di halaman keranjang, silakan klik lanjutkan. Selanjutnya, daftar untuk membuat akun. Anda bisa menggunakan Google, GitHub, atau alamat email Anda. Secara pribadi, saya akan menggunakan alamat email saya. Lalu, di halaman berikutnya, masukkan alamat penagihan dan informasi pembayaran Anda untuk menyelesaikan pesanan. Anda akan mendapatkan layar konfirmasi dan Anda bisa mengklik tombolnya atau menunggu hitung mundur selesai. Hostinger sekarang telah menyiapkan server untuk kita, dan sekarang saatnya mengonfigurasi Paperclip itu sendiri. Halaman ini mungkin akan terlihat sedikit berbeda saat Anda menonton video ini karena baik Paperclip maupun Hostinger sering diperbarui. Kolom pertama adalah kolom nama admin. Anda bisa membiarkannya seperti apa adanya. Selanjutnya, ada kolom email admin. Ini adalah email yang akan Anda gunakan untuk masuk ke Paperclip. Silakan masukkan alamat email yang ingin Anda gunakan. Selanjutnya, ada kolom kata sandi admin dan Hostinger telah secara otomatis membuatkan kata sandi yang aman untuk Anda. Untuk menggunakan kata sandi ini, klik ikon mata untuk melihatnya, salin kata sandinya, dan simpan di tempat yang aman. Atau, Anda juga bisa mengatur kata sandi Anda sendiri di sini. Selanjutnya, Anda akan diminta untuk menghubungkan penyedia AI melalui API Key. Nanti, saya akan menunjukkan kepada Anda di video ini bagaimana cara menghubungkan ke akun langganan OpenAI Codex Anda.
Dengan begitu, alih-alih membayar per penggunaan melalui API, Anda akan menggunakan langganan OpenAI Anda. Namun, untuk penyedia lain ini, saya kok sangat menyarankan menggunakan API Key daripada mencoba menggunakan langganan Anda, karena itu bisa saja melanggar ketentuan layanan dari penyedia AI tersebut. Untuk menghubungkan salah satu model ini, seperti Anthropic, ambil tautan dari bawah kolom, buka di tab baru, lalu ikuti langkah-langkah untuk menambah saldo ke akun Anda dan mendapatkan API Key. Setelah itu, masukkan API key tersebut di sini. Tapi seperti yang saya katakan, di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara menghubungkan OpenAI Codex. Jadi kita tinggal klik deploy. Di halaman berikutnya, Anda mungkin akan mendapatkan survei, tapi Anda bisa melewatinya jika mau. Cukup gulir ke bawah dan klik skip. Selanjutnya, saya akan menunjukkan cara menghubungkan OpenAI Codex ke paperclip Anda. Tapi sebelumnya, kita perlu memastikan pengaturan Open.ai Anda sudah benar. Di tab baru, buka akun OpenAI Anda dengan mengunjungi chatgpt.com, lalu pergi ke akun Anda di pojok kiri bawah dan klik Settings. Kemudian, di halaman keamanan, gulir ke bawah sampai ke bagian paling bawah dan pastikan Enable Device Code Authorization for Code Seize sudah diaktifkan. Jika Anda melewati langkah ini, langkah berikutnya akan menghasilkan error dan Anda harus mengulanginya dari awal. Setelah Anda melakukan ini, Anda bisa menutup tab ChatGPT. Sekarang, di pojok kanan atas halaman Docker Manager ini, klik Terminal. Itu akan membuka web terminal yang jika Anda belum pernah menggunakannya sebelumnya, mungkin terlihat agak menakutkan. Namun pada dasarnya, yang Anda lakukan hanyalah mengetik beberapa kata untuk berkomunikasi dengan komputer, bukan mengklik dengan mouse. Saya akan memberikan perintah yang tepat yang Anda butuhkan di sini untuk menghubungkan akun Codex Anda. Pertama, klik di bagian bawah, lalu ketik docker ps dan tekan enter atau return di keyboard Anda. Itu akan menghasilkan sebuah respons. Respons tersebut memiliki dua item yang berbeda. Salah satunya adalah project paperclip Anda, dan yang lainnya adalah traffic. Di bawah kolom nama, Anda akan melihat ID container untuk paperclip. Silakan klik 2 kali pada ID tersebut untuk menyorotnya, lalu tekan Command C atau Ctrl C untuk menyalinnya. Selanjutnya, klik kembali ke bagian bawah, ketik docker exec it, persis seperti yang saya tunjukkan di layar, beri spasi, tempelkan ID container Anda, gunakan tombol panah kanan untuk membatalkan seleksi ID container tersebut, tambahkan spasi lagi, lalu ketik /bin/bash. Kemudian tekan enter atau return di keyboard Anda. Anda tidak akan mendapatkan respons, tetapi Anda akan melihat di sini bahwa statusnya berubah dari root di server, diikuti oleh angka ke node D, lalu diikuti oleh rangkaian angka dan huruf. Sekarang, alih-alih hanya berkomunikasi dengan server, kita sedang berkomunikasi dengan project paperclip tertentu. Selanjutnya, ketik codex login device auth, persis seperti yang saya tunjukkan di layar. Lalu tekan enter atau return. Ini akan memberikan respons yang berisi langkah-langkah untuk masuk ke akun ChatGPT Anda. Jadi pertama, silakan salin URL yang diberikan ini, buka tab baru, dan tempelkan di sana. Silakan masuk ke akun ChatGPT Anda. Pada halaman berikutnya, klik lanjutkan. Lalu Anda akan diminta untuk memasukkan kode. Kembali ke tab terminal dan salin kode dari langkah 2 pada respons tersebut. Kembali ke tab ChatGPT dan tempelkan kode Anda. Lalu klik lanjutkan. Sekarang Anda sudah masuk ke Codex dan Anda bisa menutup tab ini. Jika Anda sudah melakukannya dengan benar, Anda akan melihat di terminal bahwa Anda telah berhasil masuk. Itu saja. Codex sekarang sudah terhubung ke paperclip. Anda bisa langsung menutup web terminal ini. Sekarang setelah kita masuk ke OpenAI Codex di server kita, mari kita buka paperclip. Di halaman Docker Manager Anda, pastikan Anda berada di tampilan project. Kemudian, cari project paperclip Anda dan di bawah akses, klik buka. Di sini, untuk masuk, masukkan email dan kata sandi yang Anda atur di halaman konfigurasi paperclip yang sudah kita lihat sebelumnya. Sekarang kita sudah masuk ke paperclip di server kita dan saatnya mulai membangun perusahaan kita. Ada 4 tab yang akan kita bahas di sini. Membuat detail perusahaan, detail agen pertama Anda, tugas agen pertama Anda, lalu kita akan meluncurkannya. Jadi pertama, mari kita beri nama perusahaannya. Saya akan menamainya TechCo. Selanjutnya, Anda perlu memberikan misi atau tujuan tingkat tinggi. Bagi saya sebagai perusahaan sederhana, yang ingin saya lakukan adalah membuat sebuah email ringkasan tentang berita AI dan teknologi terbaru. Jadi di kolom misi ini saya akan memasukkan, temukan berita teknologi terbaru dan terbesar, lalu berikan ringkasan harian terbaik di dunia melalui email. Semakin deskriptif, berorientasi pada tujuan dan misi, semakin baik. Setelah Anda mengisinya, klik berikutnya. Di halaman berikutnya, kita akan mengatur agen pertama Anda atau CEO Anda.
Secara default, nama agen diatur sebagai CEO, dan Anda bisa membiarkannya seperti itu. Karena meskipun Anda memberinya nama lain, fungsi dari agen ini tetap sebagai CEO Anda. Selanjutnya, Anda perlu memilih tipe adapter Anda. Adapter ini menghubungkan Paperclip ke penyedia AI Anda. Jika Anda sudah mengatur Cloud Code melalui API sebelumnya, Anda bisa membiarkannya tetap di Cloud Code. Atau jika Anda mengaturnya ke OpenAI Codex, sesuai petunjuk atur ke Codex. Jika Anda menggunakan penyedia AI yang berbeda, Anda bisa klik jenis adapter agen lainnya untuk melihat opsi lain yang tersedia dan memilih yang paling sesuai. Anda sebenarnya bisa menghubungkan beberapa penyedia AI yang berbeda ke organisasi Paperclip Anda, tetapi setiap agen harus diatur hanya ke satu penyedia AI saja. Tipe adapter ini tidak mengatur penyedia AI untuk seluruh perusahaan, hanya untuk agen tertentu ini saja. Setelah Anda memilih adapter, Anda bisa memilih model spesifik yang ingin Anda gunakan untuk CEO Anda. Model Codex 5,3 default sudah cukup untuk saya. Namun, saat Anda menonton video ini, mungkin sudah ada model yang lebih baik di luar sana, jadi pilihlah yang terbaik untuk Anda pada saat Anda menjalani langkah-langkah ini. Sekarang, sebelum kita lanjut, kita ingin menjalankan tes untuk memastikan penyedia AI kita benar-benar terhubung dengan benar. Klik tes sekarang. Dan jika semuanya sudah diatur dengan benar, Anda akan mendapatkan konfirmasi hijau lulus dan Anda bisa klik berikutnya. Tab berikutnya adalah tab tugas, di mana kita akan memberikan tugas pertama untuk CEO Anda. Secara default, sistem akan membuat sebuah tugas berjudul Rekrut Insinyur Pertama Anda dan buat rencana perekrutan, dan terdapat deskripsi di bawahnya. Silakan sesuaikan sedikit jika Anda mau. Secara default, tugasnya adalah merekrut insinyur pendiri, menulis rencana perekrutan, dan memecah roadmap menjadi tugas-tugas konkret, serta mulai mendelegasikan pekerjaan. Tugas pertama ini akan membuat segalanya mulai berjalan. Anda memberitahu CEO untuk membangun tim dan mulai bekerja menuju misi. Bagi kebanyakan orang, ini sudah cukup untuk tugas pertama. Anda selalu bisa menambahkan lebih banyak tugas ke perusahaan Anda nanti, jadi silakan langsung klik berikutnya. Tab terakhir adalah tab peluncuran, di mana Anda cukup meninjau semua yang baru saja Anda atur. Silakan klik buat isu terbuka. Setelah Anda melakukannya, Anda akan diarahkan ke halaman yang menampilkan tugas yang baru saja Anda buat. Anda dapat melihat judul dan deskripsi tugas di bagian atas. Dan kemudian, jika Anda menggulir ke bawah, Anda dapat melihat proses yang sedang berjalan secara langsung. Ini adalah CEO yang sedang aktif mengerjakan tugas ini. Anda dapat melihat saat ia memikirkan prosesnya dan mulai mengambil tindakan. Perusahaan Anda sudah aktif dan CEO-nya sudah berjalan. Sambil proses ini berjalan, mari kita klik dashboard di kiri atas. Di sini, jika Anda menggulir ke atas, Anda dapat melihat semua agen yang sedang berjalan saat ini. Saat ini, hanya CEO kita saja. Di bawahnya, Anda memiliki ringkasan tingkat tinggi dari semua yang ada di halaman ini. Ada satu agen yang diaktifkan, satu tugas yang sedang berjalan, dan di kolom ketiga, Anda dapat melihat pengeluaran bulanan Anda. Jika Anda menggunakan API, ini lebih penting dibandingkan jika Anda berlangganan, karena setiap panggilan API memerlukan biaya. Anda dapat melacaknya di sini. Dan di sini Anda lihat, di kolom keempat, persetujuan yang tertunda baru saja berubah dari 0 menjadi 1. Ini sedang menunggu tinjauan dewan. Sekarang, filosofi di balik Paperclip adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam organisasi Paperclip Anda itu seperti sebuah perusahaan. Semua karyawan adalah agen. Anda, sebagai manusia, adalah dewan direksi. CEO telah mengajukan permintaan yang memerlukan persetujuan kita. Jadi, mari kita periksa dengan mengklik kotak masuk di sisi kiri. Secara default, semua karyawan baru atau pada dasarnya agen baru yang dibuat memerlukan persetujuan Anda. Di sini CEO ingin merekrut seorang CTO atau Chief Technical Officer. Jadi, mari kita setujui permintaan ini. Kita diarahkan ke halaman konfirmasi persetujuan. Dan jika kita kembali mengklik dashboard di sisi kiri, kita bisa melihat bahwa CEO sekarang sedang memikirkan hal ini, menindaklanjuti tugas tersebut. Dan di sidebar kiri, di bawah bagian agen, Anda bisa melihat bahwa agen CTO kita sudah berhasil direkrut. Langsung saja CTO baru mulai bekerja seperti yang bisa Anda lihat di dashboard. Dan di sisi kiri, di bawah bagian perusahaan, jika Anda mengklik org, Anda bisa melihat bagian organisasi perusahaan Anda saat ini. Dengan CEO di posisi teratas dan CTO yang langsung melapor kepada CEO. CEO bertanggung jawab atas misi tingkat tinggi perusahaan dan mendelegasikan tugas kepada agen atau karyawan di bawahnya. Sama seperti organisasi di dunia nyata, seiring waktu, bagian organisasi ini akan berkembang. CEO akan merekrut berbagai agensi suite masing-masing dengan fokus departemen khusus mereka sendiri. Dan di bawah para agen tersebut, Anda akan mendapatkan karyawan agen yang bahkan lebih spesialis. Sekali lagi, secara default, semua permintaan untuk merekrut agen baru akan masuk ke kotak masuk Anda di sini. Disinilah semua pesan baru untuk Anda, dewan, dan persetujuan yang tertunda akan masuk. Seiring waktu, notifikasi TOS ini akan muncul, menunjukkan kepada Anda masalah apa saja yang sedang dibuat. Mari kita lihat tab masalah, issues. Itu ada di bawah menu work di sisi kiri.
Anggaplah masalah, issues ini seperti tugas-tugas dalam perangkat lunak management project seperti Asana atau Monday. Anda dapat melihat semua tugas organisasi yang tertunda di sini dalam tampilan daftar, list view. Atau, dengan tombol di kanan atas ini, Anda bisa beralih dari tampilan daftar ke tampilan papan Kanban, Kanban Board View. Secara pribadi, saya suka melihat semuanya dalam bentuk Kanban. Pada tab Issues ini, Anda dapat melihat semua tugas individu yang sedang antri di kolom To Do, dan kepada siapa tugas-tugas itu ditugaskan, serta prioritasnya. Saat ini, CEO sedang mengerjakan tugas pertama yang kita berikan, dan CTO memiliki 4 tugas yang sedang antre di kolom To Do. Seiring tugas-tugas ini dikerjakan, mereka akan berpindah ke kanan dan masuk ke kolom selesai, Done. Tugas-tugas tersebut juga bisa masuk ke kolom In Review jika subagen perlu meminta agen yang menjadi atasannya untuk meninjau pekerjaannya terlebih dahulu sebelum bisa dilanjutkan. Tugas juga bisa masuk ke kolom Blocked jika agen yang ditugaskan pada masalah atau tugas tersebut tidak dapat menyelesaikannya karena ada hambatan eksternal. Misalnya jika agen tersebut tidak memiliki izin atau akses ke sesuatu yang dibutuhkan, dan kemudian setiap masalah atau tugas yang dibatalkan akan masuk ke kolom Cancel di paling kanan ini. Tugas yang membutuhkan perhatian Anda juga bisa berakhir di kolom Block, jadi perhatikan kolom ini seiring waktu berjalan. Sepertinya ada sesuatu yang baru di kotak masuk kita. Mari kita periksa. Dan sepertinya CEO ingin merekrut seorang CMO, Chief Marketing Officer. Mari kita setujui permintaan ini. Jika Anda benar-benar ingin mengendalikan biaya, saya sangat menyarankan untuk tetap mengatur agar Anda harus menyetujui semua perekrutan baru secara manual. Namun, jika Anda merasa nyaman membiarkan organisasi Anda bertindak sedikit lebih otonom, di bilah sisi kiri, Anda dapat menggulir ke bawah ke pengaturan. Lalu di halaman pengaturan, di bawah bagian perekrutan, Anda bisa mematikan opsi memerlukan persetujuan dewan untuk perekrutan baru. Dengan begitu, CEO dapat langsung merekrut agen apapun yang dibutuhkan tanpa harus meminta persetujuan Anda terlebih dahulu. Jika kita kembali ke bagian organisasi kita bisa melihat bahwa organisasi kita sekarang sedang berkembang. Dengan CEO yang mengatur dan mendelegasikan tugas dengan fokus khusus kepada sub-agency suite yang lebih spesialis. Sekarang setelah kita melihat bagaimana struktur organisasi, mari kita lihat secara singkat halaman detail agen. Sebagai contoh, mari kita klik pada CEO. Anda dapat melihat daftar lengkap agen Anda di sidebar kiri dan memilih agen manapun yang Anda inginkan dari daftar tersebut. Di sini ada 6 tab utama. Tab Dashboard, di mana Anda dapat melihat semua detail tingkat tinggi tentang agen ini. Lihatlah proses berjalan langsung. CEO sedang berjalan aktif. Tab berikutnya, Instruksi. Ini semua file workspace. File-file tersebut memberitahu agen siapa dirinya, apa pekerjaannya, apa yang harus dilakukan setiap kali ia aktif, dan alat apa saja yang dapat diaksesnya. Tab Skills menunjukkan keterampilan apa saja yang dimiliki agen tersebut. Tab Konfigurasi menampilkan detail teknis lebih lanjut seperti identitas, adapter, atau penyedia AI yang digunakan, apakah agen ini memiliki akses untuk mencari di web model apa yang digunakan agen ini, seberapa sering agen ini harus aktif dan memeriksa tugas baru. Ini disebut heartbeat serta izin dan API key. Sekarang, mari kita bahas tentang heartbeat secara singkat. Pada dasarnya, cara kerjanya adalah paperclip akan membangunkan agen end pada interval yang telah ditentukan agar agen tersebut memeriksa pekerjaan. Pada setiap heartbeat, agen akan membaca misi perusahaan, melihat tugas yang diberikan, mengerjakan tugas tersebut, lalu kembali tidur. Anda bisa mengatur interval ini sesuai kebutuhan. Bisa saja setiap jam, setiap 10 menit, atau sekali sehari. Selama proses pengaturan, saya sarankan untuk mengatur interval agen CEO Anda ke waktu yang lebih singkat, misalnya 600 detik, yang berarti setiap 10 menit. Dengan begitu, agen bisa menyelesaikan beberapa tugas pengaturan lebih cepat. Namun jika Anda ingin mengontrol biaya dan memastikan agar organisasi Anda tidak menghabiskan terlalu banyak token dengan cepat, Anda juga bisa mengatur intervalnya menjadi lebih lama. Pastikan setelah Anda melakukan perubahan konfigurasi apapun, Anda mengklik simpan. Kembali ke bagian atas, Anda juga dapat melacak setiap run secara individual, melihat semua run yang sedang berjalan, serta run historis. Dan tab terakhir adalah anggaran, di mana Anda bisa mengatur total anggaran bulanan per agen. Kapan saja Anda dapat memberikan tugas tertentu kepada agen dengan mengklik tetapkan tugas, dan itu akan membuka pop-up modal masalah baru. Saya akan menutup ini sekarang. Anda juga dapat menjalankan heartbeat secara manual kapan saja dengan mengklik jalankan heartbeat. Dan jika agen sedang berjalan dan Anda ingin menghentikannya, Anda bisa mengklik jeda. Tapi kita akan membiarkan CEO kita tetap berjalan. Sambil kita duduk di sini membahas ini, Anda bisa melihat bahwa karena kita telah mematikan persetujuan untuk proses perekrutan, seorang agen baru sudah dipekerjakan, yaitu founding engineer. Jika kita melihat bagian ORG, Anda bisa melihat bahwa sekarang CTO memiliki sub-agent di bawahnya. Sepertinya, berdasarkan rencana, founding engineer ini akan melakukan banyak pekerjaan dasar, membangun infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan perusahaan ini.
Saat ini agen-agen Anda bisa berpikir dan merencanakan, tetapi mereka belum bisa terhubung ke dunia luar. Agar benar-benar bermanfaat, kita perlu menghubungkan alat-alat eksternal. Kami akan memberi mereka 2 untuk demo ini. API pencarian agar mereka dapat melakukan riset, dan API email agar mereka dapat mengirimkan sesuatu yang nyata. Anda dapat mengikuti langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk alat eksternal apapun yang memiliki API. Untuk alat pertama saya akan menambahkan Brave Search. Jadi kita akan membuka tab baru dan pergi ke brave.com/. Cari dengan garis miring API. Di halaman ini kita akan mengklik mulai. Kita akan mengisi kolom-kolom untuk mendaftarkan akun baru, lalu memverifikasi alamat email dengan membuka kotak masuk dan mengklik verifikasi email pada email dari Brave. Selanjutnya, kita akan menerima pesan verifikasi akun dan kita bisa mengklik tombol untuk masuk. Di halaman berikutnya, kita benar-benar bisa memasukkan kata sandi untuk masuk. Kemudian, kita perlu mengambil kode 6 digit dari kotak masuk, menyalinnya dari email, menempelkannya di sini, lalu mengirimkannya. Selanjutnya, kita ingin mengambil kunci API. Jadi, klik kunci API di sisi kiri. Dan di sini tertulis bahwa Anda perlu pergi ke halaman paket yang tersedia untuk berlangganan paket sebelum membuat kunci API. Jika mau jadi mengklik lihat paket di sisi kiri, Anda bisa melihat pencarian. Itulah yang kita inginkan, seharga $5 per 1000 permintaan. Namun ada satu hal di sini. Ini termasuk kredit gratis senilai $5 setiap bulan. Jadi, meskipun Anda diminta untuk memulai langganan dan memberikan kartu kredit, Anda dapat membatasi penggunaan hingga $5, sehingga Anda tidak akan menghabiskan lebih dari $5 kredit gratis yang mereka berikan. Untuk melanjutkan, klik mulai, centang kotak untuk menyetujui persyaratan penggunaan. Kemudian, klik berlangganan. Lalu isi info kartu di halaman berikutnya. Setelah terhubung, konfirmasi langganan akan muncul, lalu klik atur batas penggunaan. Atur batas $5 via tombol terapkan atau manual, lalu klik buat batas penggunaan. Jadi, meski kartu terhubung, kita tak akan melebihi saldo kredit gratisnya. Klik kembali ke API Keys di sisi kiri, lalu klik tambah API Key. Beri nama pada kunci tersebut. Kita akan menamainya Paperclip. Hubungkan ke langganan, pencarian, dan klik tambah. Itulah proses umum untuk mendapatkan API Key. Pastikan akun Anda memiliki kredit, lalu ambil kuncinya. Kita akan melakukan hal yang sama untuk resend.com agar kita bisa mengirim email menggunakan agen kita. Buka tab baru, kunjungi resend.com, klik Get Started, buat akun dengan Google, GitHub, atau email. Saya akan menggunakan email saya. Periksa email Anda untuk mengklik tautan verifikasi. Seperti inilah tampilannya. Klik konfirmasi akun. Lalu klik tombol konfirmasi akun. Sekarang kita sudah masuk ke resend.com. Klik tambah API Key, dan gulir ke bawah, lalu klik kirim email. Jika Anda membuka kotak masuk, mungkin emailnya masuk ke spam, tapi seharusnya ada email dari Resend yang mengatakan, "Selamat atas pengiriman email pertama Anda." Sekarang setelah kita membuat API Key untuk Brave Search dan Resend, mari tambahkan API Key tersebut ke Paperclip agar agen kita bisa menggunakan alat-alat itu. Mari kita kembali ke Paperclip. Dan kemudian, mari kita berikan alat-alat ini kepada CTO kita. Di sisi kiri, klik pada CTO, lalu klik tab konfigurasi, gulir ke bawah ke bagian izin dan konfigurasi, lalu temukan bagian variabel lingkungan. Di sini, mari kita tambahkan API Brave Search terlebih dahulu. Pertama, kita akan membuat sebuah key yang pada dasarnya adalah nama untuk API key kita. Format yang umum digunakan adalah huruf kapital dan garis bawah sebagai pengganti spasi. Jadi kita akan tulis Brave, garis bawah Search, garis bawah API. Kembali ke tab Brave Anda dan salin API Key-nya, lalu kembali ke Paperclip dan tempelkan API Key tersebut di kolom nilai. Bagian ini saya blur di sini karena Anda tidak boleh membagikan API Key kepada siapapun. API Key pada dasarnya adalah kata sandi. Jika seseorang mendapatkan API Key Anda, mereka bisa menggunakannya untuk mengakses akun Anda. Setelah Anda menempelkan key-nya, silakan klik seal. Anda akan mendapatkan prompt yang meminta Anda untuk memberi nama rahasia ini. Secara default, nama yang diberikan sama dengan nama variabel lingkungan, tetapi dengan huruf kecil. Jadi Anda bisa langsung klik OK. Sekarang, alih-alih mengekspos token Anda, di sini Anda memiliki rahasia yang dapat digunakan kembali kapan saja. Saya akan tunjukkan cara menggunakannya kembali sebentar lagi. Selanjutnya, mari kita tambahkan kunci resend kita. Di kolom kunci kedua, ketik resend garis bawah API. Pergi ke resend. Salin kunci API Anda, buka Paperclip, tempelkan di kolom nilai, lalu segel. Dan kemudian konfirmasi namanya. Jangan lupa untuk menyimpan konfigurasinya. Sekarang CTO kita sudah memiliki akses ke kedua alat ini. Mari juga berikan alat-alat ini kepada founding engineer kita. Di sisi kiri, klik pada founding engineer jika Anda memilikinya atau agen lain manapun yang masuk akal untuk diberikan akses alat. Gulir ke bawah ke bagian konfigurasi.
Dan di sini, untuk setiap agen kedua yang Anda tambahkan, Anda tetap perlu memberinya nama atau kunci. Sekali lagi, kita akan menamainya Brave Search API. Namun sekarang, jika Anda mengubah dari plain ke secret, Anda bisa memilih Brave Search API Secret dari menu drop-down. Dan kita bisa melakukan hal yang sama untuk resend. Lalu klik simpan untuk mengunci konfigurasi. Ini dirancang agar bekerja seperti memberikan akses kepada karyawan tertentu di sebuah organisasi hanya pada alat yang mereka butuhkan. Jika seorang karyawan tidak membutuhkan sebuah alat, Anda tidak memberikannya alat tersebut. Namun dengan cara ini, Anda bisa menentukan secara tepat agen mana yang memiliki akses ke alat tertentu. Agen mana yang memiliki akses ke alat tertentu sepenuhnya tergantung pada tujuan dan konfigurasi perusahaan Anda. Sekarang setelah perusahaan kita diorganisasi dan disiapkan, serta karyawan atau agen tertentu sudah memiliki akses ke alat, mari pastikan mereka benar-benar bisa melakukan riset dan mengirimkan email ringkasan. Di kiri atas, klik masalah baru, dan jendela dialog masalah baru akan muncul. Sekarang, Paperclip bukanlah chatbot. Seperti yang saya tunjukkan sebelumnya, antarmuka ini lebih berfungsi seperti alat manajemen project. Agar organisasi Anda dapat melakukan sesuatu, Anda perlu membuat sebuah tugas, atau dalam Paperclip, tugas tersebut disebut isu. Isu manual pertama yang sebaiknya kita buat di sini adalah memastikan bahwa agen yang memiliki akses alat benar-benar bisa menggunakannya. Jadi kita bisa memberi judul isu tersebut seperti uji coba alat. Mari kita tetapkan tugas ini dengan mengklik penanggung jawab dan memilih CTO. Jika Anda mau, Anda bisa menambahkan project. Kita bisa menambahkannya ke project onboarding di sini yang sudah dibuatkan untuk kita secara default. Lalu kita perlu menjelaskan detail dari project tersebut. Jadi saya akan menuliskan, saya telah memberikan CTO dan founding engineer access ke Brave Search API dan Resend API. Anda perlu memastikan bahwa para agen ini dapat menggunakan alat-alat tersebut dengan sukses. Kedua, agen harus melakukan uji coba dengan melakukan riset, menyusun contoh ringkasan, lalu mengirimkan email kepada saya dengan hasilnya. Perlu dicatat bahwa agen-agen di masa depan yang membutuhkan akses ke alat-alat ini harus diberikan akses secara otomatis. Di bagian bawah dialog pembuatan isu ini, Anda dapat mengatur status isu tersebut. To-do sangat cocok untuk ini. Anda dapat mengatur tingkat prioritasnya. Saya akan mengaturnya ke kritis. Dan Anda bisa menambahkan konteks tambahan dengan label, bahkan mengunggah file jika Anda perlu menambahkan foto atau dokumen atau semacamnya. Mari kita lanjutkan dan klik buat isu. Jika kita beralih ke kotak masuk kita bisa melihat bahwa tugas test tools sekarang sudah aktif. Dan jika kita mengkliknya lalu menggulir ke bawah, kita bisa melihat bahwa CTO sekarang sedang membaca detail tugas dan mulai mengerjakannya. Bahkan statusnya baru saja diperbarui menjadi sedang berjalan. Saya akan memberi waktu beberapa menit untuk memproses ini dan saya akan mempercepat ke hasilnya ketika sudah tersedia. Sekarang, selagi proses itu berjalan, saya ingin menunjukkan bahwa untuk tugas-tugas yang lebih umum, saya sebenarnya merekomendasikan untuk menetapkan tugas kepada CEO Anda. Untuk tugas uji coba ini, kita tahu persis agen mana yang seharusnya bertanggung jawab untuk menguji alat-alat ini. Namun, jika Anda ingin melakukan sesuatu yang besar dan berskala organisasi untuk mencapai tujuan Anda, CEO adalah agen terbaik. Karena CEO dapat mendelegasikan bagian-bagian kecil dari tugas tersebut kepada agen-agen tertentu, namun tentu saja, silakan tetapkan tugas kepada agen manapun yang menurut Anda paling masuk akal jika Anda ingin lebih detail, dan juga menghemat penggunaan token. Itu semua berkaitan dengan pendelegasian dan pemikiran yang dilakukan oleh CEO dan agen-agen tingkat atas. Oke, beberapa waktu telah berlalu, saya telah mempercepat prosesnya, dan di tab inbox ini Anda bisa melihat bahwa isu test tools telah dipindahkan ke status selesai. Jika kita menggulir ke bawah pada tugas tersebut, kita bisa melihat komentar yang ditambahkan oleh CTO. Dan jika kita pergi ke kotak masuk kita bisa melihat bahwa kita memiliki email dari CTO di sini dan satu email lagi di sini, kemungkinan besar dari founding engineer. Jadi kedua agen berhasil mencari di web dan mengirim email. Jadi itulah Paperclip. Jika Anda ingin pengaturan yang sama, gunakan tautan di layar atau tautan pertama di deskripsi untuk memulai dengan template deployment Paperclip, satu klik di hosting atau server. Dengan tambahan diskon 10% yang sudah diterapkan dan jaminan uang kembali selama 30 hari. Terima kasih sudah menonton.